Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 154. Setelah meletakkan sepedanya, Fernando keluar dari tempat parkir dan tiba di gerbang restoran surga. Halo, manajer, di tempat parkir kita, kedatangan pelanggan VVVIP, ketika Fernando pergi, satpam menelepon seseorang. Ada peraturan di restoran surga, begitu pelanggan besar datang, harus diberitahu terlebih dulu. Siapa namanya? Jawab suara dari telepon itu. Namanya Fernando. Baik, aku akan mengatur penyambutan. Fernando, kenapa kamu baru datang ke sini? Orang-orang sudah lama menunggumu. Ketika Cicilia melihat Fernando datang, dia meringkuk, seolah-olah dia marah, seolah seperti seorang wanita yang telah menunggu lama kekasihnya. Di jalan sedikit macet, kata Fernando. Macet? Kamu mengendarai sepeda, bagaimana bisa terjebak macet? Di sampingnya, Susanti berbicara dan melihat Fernando dari atas hingga ke bawah. Benar, dialah yang mencuri makanan, tadi aku melihatnya dari jarak jauh. Jadi takut salah orang. Aku tidak mengerti mengapa Cicilia menjadikan lelaki seperti ini sebagai pacarnya. Susanti, siapapun yang kujadikan pacar itu adalah urusanku. Cicilia mengerutkan kening. Itu memang urusanmu, tapi kamu tidak bisa menjadikan orang yang tidak jujur seperti ini menjadi pacarmu. Bisa-bisanya datang ke supermarketku untuk mencuri makanan. Susanti memandang Fernando dengan jijik. Barusan kamu menyembunyikan sepedamu kan? Takut bahwa kami akan menertawakanmu. Hehehe, harga dirimu sangat rapuh. Fernando memutar matanya, dia terlalu malas untuk berbicara dengan Susanti, langsung memalingkan pandangannya. Dia dari awal memang tidak mempunyai kesan yang baik terhadap gadis ini. Hei, semuanya ada di sini. Sebuah suara terdengar. Terlihat seorang pria muda mendekat. Pria muda itu sangat tinggi, tingginya 185 cm, rambutnya diwarnai kuning, dan dia memakai kaos putih longgar dengan ikon kait Nike besar di atasnya. Kakinya mengenakan sepasang sepatu biru, terlihat tampan dan cerah, dan terlihat trendy. Pak Hamdin, kamu akhirnya datang. Susanti segera tersenyum saat melihat pemuda itu, jantungnya berdebar kencang. Susanti memiliki kesan yang baik tentang Pak Hamdin. Bagaimanapun, dia tampan dan berasal dari keluarga kaya. Nama pemuda itu adalah Hamdin Wachidi, dan keluarganya memiliki perusahaan e-commerce. Dalam beberapa tahun terakhir, industri e-commerce telah berkembang pesat. Keluarga Wahid memiliki lebih dari 10 toko online. Dalam sebulan toko itu dapat meraup untung hingga ratusan miliar. Tidak hanya toko online, tapi juga di bidang logistik, juga mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, disebut-sebut memiliki kerjasama yang erat dengan beberapa perusahaan pengiriman ekspres yang terdaftar. Properti keluarga secara alami ada dalam jumlah puluhan miliar. Hamdin mengangguk dan menatap Cicilia, tanpa menyembunyikan kekaguman di matanya. Cicilia, terima kasih atas kedatanganmu telah menepati janjiku untuk mengundangmu makan malam. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu sudah punya pacar, di mana dia? Hamdin melihat ke sekeliling, mencari dan mengabaikan Fernando. Dia tidak memandangnya, pakaian Fernando terlalu biasa, seperti pengunjung biasa. Cicilia adalah putri kaya, tidak mungkin mencari pacar seorang pejalan kaki kan? Dalam pandangan Hamdin, ini sama sekali tidak mungkin. Ini, Cicilia menunjuk ke arah Fernando. Dia, Hamdin membuka matanya dan menggosok lagi, dia tidak percaya. Cicilia, aku tidak salah kan? Kamu ternyata mencari pacar yang seperti ini. Ada apa? Aku menyukainya, tidak boleh. Cicilia berkata dengan dingin. Boleh-boleh, selama Cicilia suka,
apa saja boleh. Hamdin terbatuk ringan, dia mengira pacar yang dicari Cicilia seperti Makbul Zahir. Jika itu adalah Makbul, maka dia akan sedikit terbebani. Walau bagaimanapun, kekuatan keluarga Zahir tidak boleh diremehkan. Tapi dia tidak menyangka bahwa Cicilia benar-benar menemukan seorang pecundang, bahkan harga bajunya saja tidak sampai 1 juta. Dengan pesaing seperti ini, Hamdin merasa dia bisa menghadapinya sendiri bahkan 10 orang sekalipun. Dia sangat licik, hingga dapat membuat Cicilia menyukainya. Hamdin mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Fernando. Dia tidak ingin berbasa-basi untuk berpura-pura dan berterus terang. Jika kamu kekurangan uang, katakan padaku, aku bisa memberimu puluhan juta. Jauhi Cicilia dan jangan sakiti perasaannya. Dalam pandangan Hamdin, Fernando pasti menggunakan beberapa trik untuk mengelabui Cicilia agar jatuh cinta padanya, dan setelah itu dia akan mengendalikan keluarga Haddad. Jika ingin menjadi menantu dari keluarga Haddad, tidak hanya berjuang selama 20 tahun, tetapi berjuang setara dengan 20 nyawa. Hamdin, apa maksudmu? Wajah Cicilia menjadi dingin. Cicilia, apa maksudku? Sepertinya tidak perlu aku jelaskan. Hamdin tersenyum, anak ini, sejak awal sudah terlihat jelas gerak-geriknya, ingin mengendalikan keluarga Haddad. Cicilia, kamu terlalu polos untuk ditipu yang semakin membuat anak ini menyukaimu. Aku menyukai siapa itu adalah urusanku, Hamdin, kamu jadi makan atau tidak? Jika tidak aku akan pulang, kata Cicilia dingin. Makan. Tentu saja. Ayo, semuanya masuk. Hamdin tersenyum dan berkata, diikuti dengan lirikan ke samping ke arah Fernando. Nak, aku akan membiarkanmu makan di restoran surga dengan gratis, dan membuatmu merasakan hidup sebagai kalangan atas. Katanya pemilik restoran surga ini juga seorang chef dan merupakan chef yang hebat. Dia telah memenangkan penghargaan di kompetisi internasional, Susanti berkata. Banyak pelanggan datang ke sini untuk makan, ingin mencicipi keahlian pemiliknya, tapi terlalu sulit untuk menyantap masakan yang dibuat langsung oleh pemilik. Ada peraturan di restoran bahwa pemilik hanya akan memasak hidangan untuk pelanggan sebulan sekali, dan menggunakan sistem lelang dengan harga awal dari 10 juta. Kamu benar, Hamdin mengangguk. Tapi bulan ini, Bapak Iskandar sudah memasak sekali dengan harga lelang 3,6 miliar. Jika Cicilia ingin mencicipi masakannya, kita bisa menunggu sampai bulan depan untuk makan. Intinya bulan ini tidak memungkinkan. Aku tidak terlalu tertarik pada makanan, silakan kamu mengundang orang lain, kata Cicilia ringan. Hamdin tersenyum, tapi tidak marah. Setelah memasuki restoran, seseorang segera mengatur sebuah ruangan. 4 orang duduk mengelilingi meja makan, ruangannya sangat sepi, tidak ada suara yang terdengar, sehingga pengunjung dapat menikmati makanan dengan tenang. Cicilia, pesan apapun yang ingin kamu makan, Hamdin meletakkan menu di depan Cicilia. Aku bebas, Fernando kamu ingin makan apa, kamu saja yang pesan, lagi pula Hamdin yang akan mentraktirmu. Pesan yang ingin kamu makan. Cicilia memberikan buku menu pada Fernando. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Fernando mengambil menu dan berkata, aku mau 5 kilogram kaviar. 5 kilogram. Mata Hamdin membelalak, seteguk teh menyembur keluar dari mulutnya, sepasang matanya penuh amarah, dan dia memelototi Fernando. Wah, kaviar ini adalah semua telur sturgeon beluga di Laut Kaspia Rusia. Ikan sturgeon jenis ini jumlahnya tidak lebih dari 100 per tahunnya, dan harus berusia lebih dari 60 tahun agar memenuhi syarat untuk membuat kaviar. Kaviar semuanya dijual dalam gram. Kamu sekali pesan 5 kilogram. Kamu kira ini kubis Cina? Pak, Anda yakin memesan 5 kilogram kaviar? Pelayan itu juga bertanya, saat ini, hanya tersisa sekitar 5 kilogram kaviar di toko kita, dan harganya 800 juta. 800 juta bagi Hamdin sangatlah sedikit. Fernando melirik Hamdin dan berkata, Hamdin, kamu mengundang Cicilia untuk makan malam, tidak mungkin kamu tidak mampu membeli 5 kilogram kaviar.
Bab 155. Mendengar hal ini, ekspresi Hamdin datar, dia melirik Cicilia, dan berkata, "Baik, 5 kilogram kaviar. Pesanlah." Selama Cicilia menyukainya, kamu bisa memesan apa saja. Fernando melihat ke menu dan berkata, "Bawakan aku ikan uang emas ini, rebus dengan saus coklat dan kurangi cabai." "Pak, toko kami menjual ikan uang emas per setengah kilogram bukan per ekor." Pelayan itu terbatuk sedikit, harga per setengah kilogramnya adalah 8 juta. "Kenapa?" Hamdin yang mentraktir, dia punya uang, apa dia tidak mampu membayar seekor ikan uang emas? Fernando mengerutkan kening dan melirik pelayan itu. Tapi ekspresi Hamdin kali ini menjadi suram. "Fernando, ikan uang emas terletak di tenggara dan perairan timur Indonesia, sangat dilindungi. Ikan ini tidak untuk diperjualbelikan dengan sembarangan dan hanya dijual per setengah kilogram di restoran. Jika kamu ingin membeli per ekor dan untuk ikan uang emas kecil dihargai sekitar 200 untuk 15 kilogram. Tentu saja, aku tidak kekurangan uang, tetapi jika kamu memesan 1 ekor penuh, bisakah kita berempat menghabiskannya? Jika aku tidak bisa menghabiskan makanannya, aku dan Cicilia akan membungkus dan membawanya pulang, boleh kan?" Fernando memandang Hamdin. "Hamdin, kamu yang mengundang Cicilia untuk makan malam, jangan bilang bahwa dengan harga segini kamu tidak dapat membayarnya. Kamu." Hamdin menggertakkan gigi, dan kembali menatap Cicilia, dan akhirnya berkata, "Oke, kalau begitu pesan 1 ekor ikan uang emas." "Baik." Pelayan itu mengangguk. Fernando terus melihat menu. Saat ini, jantung Hamdin seperti berlumuran darah, dan dagingnya kesakitan. Ini hanya 2 piring, dan ia hampir menghabiskan 1 miliar. Uang ini tidak terbilang banyak bagi Hamdin, tapi apa artinya menghabiskan uang sebanyak ini hanya untuk makan 2 piring? Jika ini bukan pemborosan jadi apa? Uang keluarganya tidak terbawa bukan datang ditiup oleh angin. Hamdin menatap Fernando dengan mata panas, berharap Fernando berhenti memesan makanan. Bahkan jika dia masih ingin memesan, pesanlah beberapa hidangan murah. Sekitar lebih dari 2 juta rupiah dia masih mampu membelinya. Fernando berbicara, "Truffle putih ini, beri 5 kilogram. Kamu perlu menggunakan pegangan titanium, panci perak sterling 99,6% untuk memasak dan makan, tentu saja, beri sedikit minyak zaitun." Boom! Mendengar hal ini, Hamdin akhirnya tidak bisa menahannya. Dia menepuk meja, berdiri dan menatap Fernando. "Fernando, apa kamu masih belum puas? Tahukah kamu berapa harga truffle putih untuk setengah kilogramnya? Bagaimana kamu bisa mengatakan 40 juta untuk setengah kilogramnya? 1 suapan saja, akan dikenakan biaya setengah kilogram. Kamu benar-benar menganggap truffle putih seperti sawi putih." Hamdin hampir menjadi gila. Pesundang miskin ini, jangan-jangan dia sedang berpura-pura di hadapannya. Menyuruhnya memesan makanan yang murah tidak dipesan, justru malah memesan makanan yang mahal, dan bahkan sangat-sangat mahal. Hanya ada 3 hidangan, dan biayanya hampir 2 miliar. Selain itu, dia sengaja memilih dan memesan harga yang paling mahal. Dengan kelakuan seperti ini apa seorang pecundang miskin bisa melakukannya? "Ahem, maaf, Pak, saya akan mengoreksi pesanan Anda." Pelayan itu terbatuk ringan. "Truffle putih di toko kami diproduksi di Alba, Italia. Ini truffle putih terbaik di dunia. Harga jualnya 257 juta per setengah kilogram. Lagi pula, stok di toko kita tidak banyak, hanya ada 250 gram." Setelah selesai berbicara, pelayan itu menatap Fernando dengan dalam. Pemuda ini, tidak sesederhana kelihatannya. Dia tahu penggunaan gagang titanium dan panci perak sterling untuk mengukus truffle putih. Dia bahkan tahu dengan mengukusnya di atas panci perak rasa asli truffle putih ini baru dapat keluar dengan sempurna. Hanya 250 gram ya. Wajah Fernando tampak kecewa, dan berkata, "Kalau begitu 250 gram saja." "Ingat,
Gunakan panci perak sterling untuk memasaknya dan tambahkan sedikit minyak zaitun. Baik Pak. Pelayan itu mengangguk. Pak, ada lagi yang ingin Anda pesan? Coba kulihat, mata Fernando tertuju pada menu. Mau pesan lagi? Kelopak mata Hamdin bergerak-gerak, jantungnya bergerak-gerak, dan dia hampir terduduk di tanah. Hanya ada 3 hidangan, dan biayanya hampir miliaran. Jika Fernando diizinkan untuk memesan lagi, 2 miliar lagi pun tidak akan cukup baginya untuk memesan makanan. Cicilia, 3 hidangan ini sudah cukup. Hamdin memaksakan senyum dan menatap Cicilia. Bagaimana mungkin 3 hidangan cukup? Aku tidak suka dengan makanan yang dipesan Fernando. Aku akan memesan lebih banyak ketika dia selesai memesan. Cicilia berkata dengan ringan. Hamdin, jika kamu tidak bisa membayarnya, katakan saja, aku masih bisa membayar jumlah kecil ini. Bagaimana bisa aku tidak mampu membayar? Hamdin tersenyum. Selain itu, mana ada seseorang yang mengundang seorang gadis untuk membayar makan malam? Kerang salju ini, berikan aku 0,5 kilogram. Sekarang Fernando berbicara lagi, jadikan lembut dan taburkan lebih banyak jintan. 0,5 kilogram kerang salju. Hamdin akhirnya tidak tahan lagi, dan duduk di lantai. Kerang salju ini, di zaman kuno, adalah penghargaan istana, dan hanya kaisar yang bisa memakannya. Di zaman modern ini, harganya masih tinggi, sekitar 10 juta per 0,5 kilogram. Fernando sekali berucap meminta 5 kilogram, itu berarti 100 juta. Pecundang kecil ini apakah tidak bisa memesan yang murah? Hamdin mengepalkan tangannya dengan marah seperti ingin membunuh Fernando. Pak Hamdin, apakah kamu baik-baik saja? Wajah Fernando terlihat khawatir dan menatap Hamdin yang sedang duduk di lantai. Tidak apa-apa, aku baru saja pergi ke gym, kakiku sedikit lemas, karena tidak sengaja jatuh, silakan lanjutkan. Hamdin melambaikan tangannya, memaksakan untuk tersenyum, dan mencoba membuat dirinya terlihat tidak keberatan walau bagaimanapun, gadis yang disukai duduk di hadapannya, dia mencoba mempertahankan citranya. Baguslah jika tidak apa-apa. Fernando berkata, kalau begitu aku lanjutkan untuk memesan. Foie gras Perancis ini, beri aku 5 kilogram juga. 5 kilogram foie gras. Hamdin mendelikkan matanya. Hamdin, jangan khawatir, aku bisa menghabiskannya. Bahkan jika aku tidak bisa menghabiskannya, aku akan membawa pulang dan memakannya. Pasti tidak akan mubazir, Fernando menyeringai. Hamdin tidak berbicara, dan diam-diam menghitung harga 5 kilogram foie gras Perancis di dalam hatinya. Koki yang memasak di restoran surga memiliki keahlian terbaik. Foie gras Perancis ini tidak mahal, tetapi karena keahlian koki ini, harganya menjadi sekitar 4 juta per 0,5 kilogramnya. 5 kilogram, 40 juta. 40 juta, tidak banyak, tidak banyak. Hamdin berpikir dalam hati, tetapi ketika dia berpikir untuk menambahkan 800 juta kaviar, ratusan juta ikan uang emas, dan 100 juta kerang salju, dia merasakan dagingnya terasa sakit lagi. Dia memperkirakan setidaknya 2 miliar dihabiskan untuk makanan ini. Benar saja, Fernando memesan beberapa hidangan lagi, dan semuanya sangat mahal seperti tuna sirip biru, daging sapi Kobe, semangka kulit hitam. Ditotalkan ini semua hampir 400 juta. Tak hanya itu, Fernando juga membuka sebotol Romani Conti senilai 2,4 miliar. Totalnya menjadi 4,6 miliar. Ini bukan 2 miliar, tapi 4,6 miliar. Dan pecundang kecil ini, yang memesannya sendiri. Hamdin menatap mata Fernando, matanya merah, tidak lama dia akan pingsan. Pesundang kecil ini telah menghabiskan lebih dari 4 miliar uangku. Hamdin tidak sabar untuk membunuh Fernando. Tapi sekarang Fernando menyerahkan buku menu kepada Cicilia. Cicilia, kau juga bisa memesannya, bagaimanapun juga Hamdin yang mentraktirmu. Baik, Cicilia mengambil buku menu, tetapi dia tidak sekejam Fernando, dia hanya memesan beberapa hidangan kecil. Setelah selesai memesan, ada ketukan dari pintu. Permisi, saya adalah manajer restoran surga.
Apakah saya diizinkan untuk masuk? Tentu saja tidak apa-apa, kata Hamdin. Pintu terbuka, dan seorang pria parubaya yang agak gemuk berjas masuk dengan penuh senyuman di wajahnya. Halo semuanya, saya manajer restoran surga, Anda bisa memanggil saya Putra. Manajer Putra, ada apa? Hamdin bertanya. Haha, Anda semua menghabiskan lebih dari 4 miliar di restoran surga ini. Saya secara khusus datang ke sini untuk mengajukan kartu keanggotaan. Manajer Putra tertawa dan melirik orang-orang di meja, dan air timnya jatuh pada Hamdin. Jelas, makanan ini pasti disuguhi oleh pemuda ini. 3 lainnya, 2 gadis, pasti tidak akan mengeluarkan uang untuk membayar, dan remaja lainnya meskipun dia memiliki tingkah laku yang baik, tapi penampilannya terlihat seperti pedagang kaki lima. Orang miskin ini mungkin ada di sini untuk menumpang makan. Berpikir seperti ini, manajer Putra mengeluarkan kartu hitam dan menyerahkannya kepada Hamdin dengan hormat. Pak, ini kartu keanggotaan Anda. Anda dapat memberikan saya nomor ponsel Anda. Nanti, Anda akan mendapatkan diskon 5% untuk semua konsumsi Anda di restoran surga kami, dan bahkan Anda memiliki kesempatan untuk mencicipi masakan keterampilan bos kami. Mata Hamdin berbinar, apakah masih ada kesempatan untuk mencicipi keterampilan memasak Bapak Iskandar? Tentu saja, meskipun bos kami hanya memasak hidangan sebulan sekali, kami akan memilih anggota secara acak setiap 6 bulan, dan kemudian memasak hidangan untuk dicicipi anggota tersebut. Ini adalah kesempatan langka. Kalau begitu mungkin keberuntungan saya bagus, saya benar-benar bisa merasakan keahlian Bapak Iskandar. Hamdin tertawa dan memberi tahu manajer Putra nomor ponselnya. Setelah mendapatkan nomor tersebut, manajer Putra memberi hormat dan keluar dari ruangan. Ini tidak terjadi secara kebetulan. Saya telah mengelilingi lobi dan ruangan, tetapi saya tidak melihat pelanggan VVVIP bernama Fernando. Ekspresi kebingungan muncul di wajah manajer Putra. Ada 23 pelanggan VVVIP di restoran kami. Tidak ada yang bernama Fernando. Mungkinkah mereka adalah pelanggan VVVIP baru? Jika benar mereka adalah pelanggan VVVIP baru, wajar saja jika tidak dapat menemukannya. Masalah ini, saya masih harus berbicara dengan Bapak Iskandar. Jika bos tahu bahwa ada VVVIP datang, dan saya belum memberikan pelayanan yang baik, tolong dimaafkan. Memikirkan hal ini, manajer Putra merasa gugup dan bergegas ke kantor bos. Setibanya di depan pintu kantor, manajer Putra mengetuk pintu. Tok tok tok, masuklah. Sebuah suara datang dari dalam, sedikit rendah. Di dalam di kursi kantor, ada seorang pria parubaya dengan wajah bulat besar, leher besar dan kulit gelap. Sepertinya dia bekerja di depan kompor lalu dia merokok dan terjatuh. Ada bau bawang putih di tubuhnya. Orang ini adalah bos restoran surga, Iskandar Latif. Saat ini, dia sedang mengukir wortel dengan pisau tajam di tangannya. Dia memiliki penampilan yang sangat serius, setiap langkahnya dilakukan dengan hati-hati, karena takut membuat kesalahan. Dan wortel ini sudah bisa dilihat sebagai seekor naga emas bercakar 5. Putra, masuklah. Melihat manajer Putra, Iskandar meletakkan pisau pahat, menatap naga emas bercakar 5 dan berkata sambil tersenyum. Lihatlah naga emasku, bagaimana ukirannya. Manajer Putra melihat dari atas hingga ke bawah, mata naga emas itu tajam dan energi. Tubuhnya bersisik seperti hidup. Ada nafas dunia di tubuhnya, yang membuat orang ketakutan. Itu seperti 5 naga mencakar emas, siap untuk melompat dan terbang. Baik, bos, pendekar pedang Anda telah mencapai alam kesempurnaan. Manajer Putra mengacungkan jempol dan melayangkan pujian dari lubuk hatinya. Naga emas bercakar 5 ini, setelah ukirannya selesai, aku akan memberikannya kepada Pak Fernando. Iskandar berkata, di restoran surga, meskipun rasa dan pelayanan hidangannya sangat enak, kami mengambil level kelas atas. Operasinya tidak begitu baik tahun-tahun ini, kita mengalami kesulitan dalam perputaran modal dan bisa bangkrut kapan saja.
Jika bukan karena Pak Fernando yang membeli restoran surga kita dan menyuntikkan modal ke kita, aku sebagai bos tidak akan mampu menggaji karyawan, dan bersiap untuk pergi. Fernando adalah donatur terbesarku, dia tidak tertarik dengan makananku, maka aku hanya mengukir naga emas 5 cakar dan memberikannya. Sebagai tanda terima kasih, Fernando ada di antara naga dan burung phoenix. Naga emas bercakar 5 ini tepat untuknya. Dia menghela nafas lagi, aku tidak tahu apakah Pak Fernando akan menyukai hadiah kecilku ini. Pak Fernando, manajer Putra mengedipkan matanya, bos, hari ini kita kedatangan pelanggan VVVIP restoran surga bernama Fernando. Saya tidak tahu pelanggan VVVIP ini. Saya sudah mencarinya, tetapi saya tidak menemukannya. Apa yang kamu bicarakan? Nama pelanggan itu Fernando. Mata Iskandar membelalak dan wajahnya berubah drastis. Ya, satpam tempat parkir menelpon dan memberitahukanku dia adalah Fernando, kata manajer Putra. Brengsek, kamu bisa memanggil nama Fernando secara langsung. Iskandar mengutuk dan berkata, orang ini adalah Pak Fernando yang membeli restoran surga kita. Bos besar kita. Manajer Putra tercengang. Cepat, bawa aku untuk menemuinya. Iskandar segera berdiri, hampir menangis dengan cemas, Pak Fernando datang ke restoranku untuk makan, tetapi aku sendiri tidak memasak dan menghiburnya jika dia menyalahkannya, bagaimana dia bisa mampu menanggungnya. Bos, Pak Fernando itu, aku bahkan tidak tahu seperti apa dia. Bagaimana aku bisa mengajak Anda untuk menemuinya? Manajer Putra berkata dengan getir. Aku tidak tahu seperti apa, tidakkah kamu bertanya pada mereka? Iskandar minum dengan dingin, meletakkan naga emas bercakar 5 di atas piring, dan memegangnya di tangannya. Bawa naga emas bercakar 5 ini juga bersamamu. Aku akan menemui Pak Fernando, dan aku akan memberikannya secara langsung. Dia berkata seperti itu sambil keluar dari kantor. Manajer Putra segera mengikuti. Di dalam ruangan, makanan semua sudah ada di atas meja, ikan emas yang panas dan harum serta piring kaviar yang halus seperti pasir sangat menggugah selera. Fernando, apakah kamu tahu apa itu kehidupan kelas atas? Hamdin mengambil kartu anggota yang baru saja dibuatnya dan memamerkannya di depan mata Fernando. Aku baru saja makan di sini, dan manajernya langsung berinisiatif untuk mencariku dan mengajukan kartu keanggotaan untukku. Ini adalah kartu keanggotaan dari restoran surga. Kamu, pecundang kecil mungkin tidak akan pernah memilikinya dalam hidupmu. Pelanggan biasa sepertimu, lihat dirimu. Fernando memutar matanya, menggali sesendok penuh kaviar, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mencicipinya dengan hati-hati. Kaviar ini rasanya enak. Pelanggan biasa. Ini didapatkan oleh Hamdin karena menghabiskan uang sebanyak 4 miliar. Fernando, jika kamu memiliki kemampuan, habiskan uang 4 miliar. Susanti segera memandang Fernando dengan jijik. Apalagi kartu keanggotaan ini masih bisa diundi dalam waktu setengah tahun. Ada kesempatan untuk memenangkan undian dan mencicipi masakan Bos Iskandar. Sangat-sangat berharga. Lupakanlah, kamu tidak mengerti apa yang aku bicarakan. Aku tidak perlu mengerti, karena aku adalah pelanggan VVVIP di sini, dan restoran ini milikku. Bahkan Bos Iskandar yang memohon untuk membuatkan makanan untukku, tetapi aku tidak tertarik. Fernando berkata dengan ringan, mengambil sepotong trufle dan memakannya. Aku adalah pelanggan VVVIP. Ini adalah bos restoran surga. Aku tidak akan berpura-pura, aku akan bertarung. Mendengar ini, ketiga orang yang hadir semuanya tercengang. Setelah 5 detik hening, Hamdin akhirnya tidak bisa menahannya, menepuk meja dan tertawa. Cicilia, dengarkan apa yang dikatakan pacarmu. Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan oleh orang normal? Bersambung ke bab 157. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.